Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita, jamaah kita, seluruh ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan hari Rabu pekan yang lalu kita membahas beberapa pembahasan, seperti diantaranya adalah anjuran untuk mengingat kematian dan mempersiapkan menghadapi kematian dengan amal soleh. Termasuk juga kita sudah bahas tentang larangan berharap mati, larangan minta mati hanya karena kesulitan, sakit atau penderitaan yang dialami. Ini kemarin sudah kita bahas. Kalau toh harus meminta, itu bagaimana petunjuk Rasulullah dalam bab ini, sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu ya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa bahasan, diantaranya adalah fadlu tulil umri ma'a husnil amali, yaitu tentang keutamaan memiliki umur yang panjang tapi disertai dengan amal yang baik, disertai dengan amal soleh, begitu. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, sering diantara kita, diantara kaum muslimin itu ada yang kemudian kita dengar mengharapkan diberikan umur panjang, titik gitu ya. Jadi mudah-mudahan diberikan umur panjang gitu Pak ya. Atau kadang-kadang kita juga suka mendoakan orang lain untuk diberikan usia yang panjang, umur yang panjang ya. Para hadirin sekalian rahimakumullah. Nah, dalam hal ini kita perlu mengerti bahwa memiliki umur yang panjang saja ini tidak secara otomatis memberikan kebaikan, tidak secara otomatis memberikan kemanfaatan, memberikan keberuntungan ya. Kalau hanya sekedar punya umur panjang ya. Punya umur panjang itu baru punya nilai kebaikan, baru membawa keberuntungan, keberkahan, kemanfaatan manakala disertai dengan iman dan
amal soleh disertai dengan ya penggunaan umur tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ya malah justru sebaliknya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam kitab ini, kitab fikih sunnah ini disebutkan beberapa hadis ya yang akan menjelaskan kepada kita tentang bab ini, tentang masalah ini. Disebutkan di sini bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia yang seperti apa yang baik? Manusia yang seperti apa yang beruntung, ya, yang khair, ya. Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Ya, orang yang beruntung, orang yang baik, manusia yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi tidak hanya sekedar panjang saja, tapi di samping panjang umurnya juga baik amalnya. Dia beriman, dia taat, dia komitmen melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Maka panjangnya umur itu berarti keberuntungan baginya, berarti bertambah kebaikan-kebaikan baginya. Maka orang tersebut tidak hanya bertanya tentang siapa orang yang beruntung, siapa orang yang khair, orang yang baik ya Rasulullah, tapi yang bersangkutan juga bertanya, fa'ayyun nasi syarr, fa'ayyun nasi syarrun ya Rasulullah. Ya, lalu manusia yang buruk itu yang bagaimana? Manusia yang merugi itu yang bagaimana? Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang buruk, ya, orang yang merugi, ya, itu adalah orang yang umurnya panjang tapi buruk amalnya, jelek amalnya. Ya. Nah, inilah penjelasan Rasulullah SAW tentang soal panjang umur, ya. Jadi bisa dengan panjangnya umur itu orang untung beliung, ya, beruntung berlipat ganda, ya, mendapatkan keberkahan, kebaikan yang banyak dari umurnya. Tapi juga bisa sebaliknya, umur yang panjang kalau tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah maka justru menjadi petaka, menjadi keburukan bagi diri orang tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara manusia itu bahkan ada orang yang pengennya umurnya itu dipanjangkan sampai 1000 tahun, Pak. Kalau sekalian pengennya umurnya sampai berapa, Pak? Ya? Kira-kira minta umurnya sampai umur berapa, Pak? Hah? Ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 96, Allah SWT menjelaskan bahwa ada orang yang menginginkan umurnya itu dipanjangkan sampai 1000 tahun, ya. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi, karena ayat ini konteksnya bicara tentang orang Yahudi. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak terhadap kehidupan dunia. Ya, jadi menurut ayat ini orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia orang Yahudi. Bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Level 2, urutan kedua yang paling tamak terhadap kehidupan dunia, yang pertama Yahudi, level keduanya orang-orang musyrik. Ya. Ini Quran yang menjelaskan, Allah sendiri yang mengatakan. Baru berikutnya yang lain-lainnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Masing-masing dari mereka itu ingin diberi umur 1000 tahun. Nah, jadi mereka sangat ingin dipanjangkan umur sampai 1000 tahun. Ya. Lalu Allah menjelaskan wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ayyu'ammar. Padahal umur yang panjang bahkan sampai 1000 tahun itu tidak akan bisa membebaskan, menjauhkan dari azab Allah. Jadi kalau orang itu kafir, ingkar kepada Allah, panjangnya umur itu tidak punya arti apa-apa, tidak memberikan keuntungan apa-apa, tidak akan bisa menyelamatkan dari azab neraka, tidak memberikan arti apa-apa, keberuntungan apa-apa. Justru dengan panjangnya umur kalau isinya adalah kekufuran, kemaksiatan, bukan malah menguntungkan tapi malah merugikan, malah semakin menjerumuskan, semakin membuat orang itu terperosok, ya, mendapatkan azab yang semakin berat, ya. Wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi meskipun orang itu dipanjangkan umurnya, ya, sampai 1000 tahun, tapi kalau diisi dengan kekufuran, kemaksiatan, maka bukanlah kebaikan. Bahkan umur yang panjang itu tidak bisa menyelamatkan, tidak bisa membebaskan seseorang dari azab neraka yang telah disediakan bagi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimakumullah, di dalam kitab ini juga diterangkan, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ala unabbiukum bi khairikum. Nah, ini sering Nabi menggunakan redaksi pertanyaan seperti ini. Maukah kalian wahai para sahabat, aku tunjukkan, aku beritahukan, ya, kepada kalian tentang siapa orang yang paling baik di antara kalian, siapa orang yang paling beruntung di antara kalian. Maka para sahabat menjawab, na'am, tentu saja mau ya Rasulullah. Ya, na'am ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling beruntung di antara kalian adalah orang yang paling panjang umurnya dan paling baik amalnya, paling baik perbuatannya. Ya, tentu baiknya amal ini harus dilakukan di atas iman, ya. Kebaikan di sini tentu kebaikan sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh agama kita. Orang itu beriman dan beramal soleh sesuai dengan ketentuan yang diterangkan, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Kemudian berikutnya di dalam kitab ini diajarkan kepada kita tentang pentingnya beramal soleh dan mempertahankan amal soleh itu sampai akhir hayat kita. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan ketika ada orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan taufik, dimudahkan dia di dalam beramal soleh sebelum meninggalnya, maka itu adalah salah satu tanda, salah satu indikasi, salah satu ciri bahwa orang itu adalah husnul khotimah, ya. Bukankah kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Maka mari kita perhatikan hadis berikut ini, ya, bahwa Nabi SAW pernah berkata, idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu, ya. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah akan memperkerjakannya, Allah akan menggunakannya. Nah, ini kalimat yang jangankan kita, para sahabat saat itu juga belum paham. Maka di antara para sahabat ada yang bertanya, kila, ya,
kaifa yasta'milu? Bagaimana maksud Allah memperkerjakannya itu? Maksud Allah menggunakannya itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-mauti tsumma yaqbiduhu alaihi. Yang dimaksud dengan istakmalahu atau yastakmiluhu itu adalah bahwasanya Allah akan memberikan taufik kepadanya, memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh sebelum matinya, sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Tumayak biduhu. Nah, setelah dia melakukan amal soleh itu, Allah mewafatkannya, Allah mencabut ya ruhnya. Nah, orang yang seperti itulah orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala ya dikehendaki kebaikan. Jadi ciri orang itu husnul khotimah, ciri orang itu dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia bisa melakukan amal soleh, dia diberikan kemuliaan beramal soleh sebelum wafatnya, sebelum meninggalnya. Nah, tentu ini harapan, ini keinginan, ini cita-cita kita semuanya. Ya, kita mengangankan, mengharapkan bisa ya melakukan amal soleh, baru kemudian Allah mewafatkan kita, memanggil kita. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ada petunjuk, ada saran, ada nasihat yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan ini ya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan begini, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal dalam kebiasaannya tersebut. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi yaumal qiyamah. Dan siapa yang meninggal dalam satu keadaan, dalam satu perbuatan ya, maka kelak akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya tersebut ya, sesuai dengan bagaimana dia meninggal tersebut. Kemudian beliau mengatakan, jadi waman mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi yaumal qiyamah ya. Siapa yang meninggal dalam satu perbuatan, dalam satu keadaan ya, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan bagaimana dia meninggal tadi. Waman 'asha faman 'asha 'ala ta'ati ya'ba karamullahi an yamuta 'alal maksiyah. Ya, maka siapa yang hidup dalam ketaatan, siapa yang biasa beramal soleh, dia beriman dan mengisi keimanannya tersebut dengan amal-amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah, maka Allah pun enggan mematikan dia dalam kondisi maksiat. Allah pasti akan memudahkan dia untuk meninggal dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, inilah petunjuk buat kita. Siapa saja di antara kita yang menginginkan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, maka caranya di antaranya adalah dengan membiasakan diri untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu komitmen terhadap perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, orang yang biasa dalam kondisi seperti itu, insya Allah Allah akan berikan sesuai dengan keinginannya. Allah akan berikan kemuliaan kepadanya meninggal dalam keadaan amal soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di sini dibahas tentang istihbabu husnidzan billah. Anjuran agar kita selalu husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon? Husnudzon itu baik sangka kepada Allah. Jadi kita dianjurkan untuk selalu husnudzon kepada Allah. Ya. Wabil khusus orang yang sakit, orang yang menduga
punya perkiraan bahwa sakitnya semakin berat, kondisi semakin menurun, maka yang harus selalu dijaga itu adalah sikap selalu husnudzon kepada Allah. Ya, jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW ya. 3 hari kurang lebih ya, 3 hari sebelum beliau wafat, Rasulullah itu berpesan kepada para sahabat, termasuk berpesan tentu saja kepada kita semuanya, pesan untuk kita semuanya. Apa pesan beliau? Apa pesan Rasulullah SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzan billahi. Ya. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Janganlah ada salah seorang di antara kalian mati, janganlah ada di antara kalian yang meninggal kecuali dia dalam keadaan husnudzon, kecuali dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau orang itu dalam kondisi sakit, apalagi semakin berat, itu memang harus selalu diingatkan oleh keluarga, selalu didorong oleh keluarga untuk mengingat betapa luasnya rahmat Allah, betapa seseorang itu harus menjaga husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala keadaan yang dialami, yang ditetapkan oleh orang tersebut dari Allah, ketetapan Allah untuk orang tersebut, maka itulah yang baik ya, itulah yang membawa kebaikan bagi orang tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu ditanamkan husnudzon ya. Yang harus juga ditanamkan pada saat-saat seperti itu adalah lebih menguatkan sisi roja. Roja, ada istilah roja, ada istilah khauf. Roja itu berharap ya. Selalu berharap kepada rahmat Allah, ampunan Allah ya. Jadi ini yang harus dikuatkan, utamanya kalau sakitnya semakin berat ya, menduga semakin dekat dengan ajal, itu seperti itu. Lebih mendahulukan untuk menguatkan harapan, yaitu mendapatkan kemaafan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar orang itu kalau kemudian Allah takdirkan meninggal, ya, meninggal dalam kondisi terbaik yang Allah paling sukai, ya. Karena Allah itu adalah Ar-Rahmanur Rahim, Al-Jawadul Karim, ya. Allah itu senang dengan memberikan maaf, senang dengan memberikan harapan kepada hambanya. Ya, oleh karena itu di dalam satu riwayat juga dikatakan ya, yub'atsu kullu ahadin 'ala ma mata 'alaihi. Ya, yub'atsu kullu ahadin 'ala ma mata 'alaihi. Ini mirip dengan yang tadi ya. Orang itu akan dibangkitkan, setiap orang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi ya saat dia meninggal. Saat kondisi dia menjelang ajal tadi. Dalam kondisi apa? Dia itu dalam kondisi baik atau buruk, maka begitulah nanti dia akan dibangkitkan. Kalau dia dalam kondisi husnudzon kepada Allah, artinya dalam kondisi baik, maka dibangkitkannya juga dalam keadaan baik. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika di dalam kitab ini juga disebutkan bahwa suatu ketika Nabi itu menjumpai atau menemui seorang pemuda ya. Dakhalan Nabi atau anan Nabi dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Ya, bahwa Nabi menemui seorang pemuda, masuk ke rumahnya menemuinya, dan dia dalam kondisi sudah menjelang ajal, sudah dalam kondisi dalam kondisi dekat dengan ajalnya. Faqala, maka Rasulullah kemudian berkata, kaifa tajiduka? Bagaimana keadaanmu? Bagaimana kondisimu? Bagaimana kabarmu? Maka orang tersebut, pemuda tersebut mengatakan, arjullaha wa akhafu dzunubi. Saya saat ini berharap kepada Allah. Saya selalu berharap kepada Allah, wa akhafu dzunubi. Tapi saya juga khawatir, saya cemas dengan dosa-dosa saya. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ya adalah rojaknya, dia berharap kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia juga mengkhawatirkan dosa-dosanya. Dia takut dengan dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin
illa a'tahullahu ma yarjuhu wa ammanahu mimma yakhaf. Ya. Tidaklah dua hal tersebut berkumpul pada hati seorang hamba pada kondisi semacam ini. Ya. Dua hal itu apa? Pertama, roja, berharap kepada Allah, berharap rahmatnya, berharap ampunannya. Ya. Di satu sisi ada kekhawatiran, ada rasa takut terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Tidaklah dua hal ini berkumpul pada hati seorang hamba pada keadaan yang semacam ini, kecuali Allah akan memberikan apa yang diharapkannya, apa yang diinginkannya, dan Allah akan memberikan jaminan dari apa yang dia khawatirkannya. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian ya, pentingnya kita mengetahui ya konsep yang seperti ini, apa yang mesti kita kuatkan dalam saat-saat yang kritis, saat-saat yang sangat sangat penting dalam kehidupan kita, menutup akhir kehidupan kita itu adalah tadi mengokohkan roja tadi itu, menguatkan sisi-sisi roja agar kemudian Allah ya berkenan memberikan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dan Allah melindungi, Allah menghindarkan kita dari segala yang kita khawatirkan. Tapi kalau orang itu nggak ngerti, orang itu nggak ngaji, sehingga ya akhirnya suudzon, akhirnya menuduh Allah tidak adil, akhirnya menuduh yang bukan-bukan terhadap Allah, sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Dan kemudian dalam kondisi dia suudzon, punya sangkaan-sangkaan buruk pada Allah, dia meninggal. Maka apa yang akan terjadi pada orang itu? Maka disinilah jemaah sekalian pentingnya dalam kondisi sehat, dalam kondisi pikiran masih normal itu ya menguatkan pemahaman seperti ini, karena hal-hal yang seperti ini perlu kita kuatkan untuk menghadapi situasi-situasi yang setiap orang akan mengalaminya. Dan apa yang diajarkan Rasulullah adalah senantiasa husnudzon, ya, mengajarkan pada kita untuk husnudzon kepada Allah, wabil khusus saat-saat sebelum ajal. Kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Janganlah salah seorang di antara kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah. Orang bisa husnudzon itu karena ngerti. Ya, kadang sudah ngerti saja, ya, kalau enggak didampingi, nggak diingatkan itu bisa ini. Apalagi kalau nggak ngerti, nggak ada yang mendampingi, yang ada adalah suudzon, yang ada adalah kemudian kata-kata yang buruk yang keluar. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi poin penting dari bab ini adalah bagaimana kita selalu menjaga sikap kita, diantaranya adalah selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala keadaan, termasuk saat-saat sebelum ajal menjemput. Jamaah sekalian rahimana rahmakumullah. Kemudian bab berikutnya adalah tentang istihbabud du'a wa dzikri liman hadara indal mayyiti. Anjuran untuk mendoakan, anjuran untuk berzikir, berucap kata-kata yang baik ya bagi orang yang hadir pada orang yang menjelang ajal, ya. Jadi saat ada keluarga, saudara, teman yang memang dalam kondisi sudah semakin menurun, memang idealnya ada yang nungguin. Wabil khusus orang-orang yang baik itu menunggui, ya, mendampingi, termasuk ya tadi mengingatkan hal-hal yang baik untuk husnudzon, termasuk juga adalah mendoakan kebaikan-kebaikan, ya, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk orang tersebut. Jangan sampai pada situasi seperti itu terucap kata-kata yang buruk, karena dalam beberapa hadis itu diterangkan, ya, ucapan itu akan diaminkan oleh malaikat. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa para malaikat itu hadir pada saat-saat seperti itu dan mengaminkan kata-kata yang terucap pada saat itu. Jemaah sekalian, mari kita lihat beberapa hadis berikut ini ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga yang lainnya. Hadis dari Ummu Salamah ya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza hadartumul marido, apabila kalian datang menjenguk orang yang sakit, awil mayit atau mayit, termasuk juga orang yang sudah menjelang ajalnya, faqulu khairan, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sesungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan." Ini memberikan isyarat apa? Malaikat pada saat itu, entah malakul maut atau malaikat-malaikat yang lainnya itu ada di situ, dekat di situ, hadir di sekitar itu, dan mereka mengaminkan apa-apa yang kalian ucapkan. Maka Rasulullah memesankan, jangan terucap dari kalian kecuali yang baik. Ucapkanlah yang baik-baik. Ya. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, yang tidak lain adalah suaminya Ummu Salamah, ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendatangi Nabi, saya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Aba Salamah qad mat, sesungguhnya Abu Salamah sudah meninggal ya Rasulullah. Nah, saat itu kemudian Rasulullah berpesan, ya, mengatakan, qala, Rasulullah berkata, quli, wahai Ummu Salamah, ucapkanlah. Nah, ini ucapan ini penting. Ucapan ini hendaknya kita kuasai, kita fahami. Kalau perlu kita hafal teksnya, ya. Kalau nggak hafal teksnya, minimal isinya, sehingga pada saat yang tepat kita bisa ucapkan. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah, Allahumma ufirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya, Allahumma ufirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Ya. Allahumma ufirli, ya Allah, ampunilah dosaku, walahu, dan dosa Abu Salamah, dosa suamiku, wa aqibni minhu uqba hasanah, dan berilah ganti kepadaku, yaitu pengganti yang lebih baik. Ya. Jadi saya baca, Bapak Ibu sekalian ikuti, ya. Allahumma ufirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Allahumma ufirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Allahumma ufirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Jadi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Salamah tatkala suaminya, yaitu Abu Salamah, meninggal. Suaminya ini seorang sahabat, tentu orang yang baik, orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, maka diucapkan oleh Ummu Salamah, diamalkan, ya, diamalkan. Bahkan dalam riwayat yang lain itu sempat dia agak antara mengucapkan kalimat terakhir atau tidak, ya, karena dia merasa suaminya itu adalah orang yang baik, kok minta ganti yang lebih baik. Ada nggak orang yang lebih baik daripada dirinya, begitu? Tapi karena ini diajarkan Nabi, dia amalkan, dia percaya. Ya, paling enggak dengan mengamalkan itu mendapatkan pahala mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Ya, dan dia yakin, ya, orang yang beriman harus yakin doanya didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia minta pada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah hambamu ini, dan juga ampunilah suamiku, dosa kesalahan suamiku. Wa aqibni minhu uqbah hasanah. Ya Allah, berilah ganti untukku, yaitu ganti yang lebih baik darinya. Apa kata beliau? Apa kata Ummu Salamah? Dia cerita kisah hidup berikutnya. Ya, fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu. Ternyata kemudian Allah mengganti untukku dengan orang yang lebih baik daripada
suamiku yang sudah meninggal tersebut. Siapakah dia? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jemaah sekalian, manakala kita mendapatkan cobaan, ya tentu cobaan itu tidak hanya meninggal ya Pak ya, tidak hanya musibah, tapi musibah apapun, tidak hanya musibah itu tidak hanya meninggal, tapi musibah itu sangat luas ya. Maka ya ketika kita mendapatkan musibah apapun bentuknya, kita diajarkan untuk, dalam riwayat yang lain itu diajarkan untuk apa? Untuk istirja, untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya istirja ya. Kita mengucapkan kata-kata ini, kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena musibah. Di dalam satu hadis itu dikatakan ma min muslimin tusibu musibatun fayaqulu ma amarahullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafallahu lahu khairan minha. Tidaklah ada seorang muslim, ya termasuk juga muslimah ya, tidaklah ada orang Islam baik laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan suatu musibah kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian dilanjutkan dengan ucapan yang tadi atau yang kalimat yang lainnya, Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya, kalau dia ucapkan itu maka Allah akan berikan pahala pada musibahnya dan Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik daripadanya. Nah, kata-kata tadi itu mirip ya dengan doa yang awal tadi kita bacakan. Kalau ini redaksinya begini, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini. Jadi orang beriman itu ketika mendapatkan musibah, maka pertama dia sabar. Dia istirja, dia sabar dan berharap pahala. Ya karena sudah terjadi apa? Maka yang dilakukan adalah bersabar dan kemudian juga berharap pahala atas musibah tersebut dan juga berharap ganti yang lebih baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, dan Rasulullah mengatakan kalau ada seorang muslim atau muslimah mendapatkan musibah terus dia ucapkan itu, Allah akan beri pahala dalam musibahnya dan Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Dalam redaksi yang lainnya itu ucapannya begini, Allahumma jurni fi musibati wakhlufni khairan minha. Nah, intinya sama ya, tapi kalimat-kalimatnya sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya paling enggak kita kuasai salah satunya. Atau kalau kita enggak hafal teks bahasa Arabnya, paling tidak kita menguasai inti kalimat itu, isi kalimat itu. Ya, karena kalau bagi yang enggak biasa atau yang enggak belajar bahasa Arab kan susah Pak ya. Maka kita pahami maknanya. Yaitu tadi, ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan berilah ganti yang lebih baik ya, berilah ganti yang lebih baik. Atau bisa dengan redaksi yang tadi, kalau misalnya ada suami atau istri yang meninggal ya tadi, ya Allah ampunilah dosaku dan dosanya dan gantilah yang lebih baik. Tapi ya jangan kenceng-kenceng Pak ya, kenceng nanti ini ya, nanti disalahpahami orang. Tapi ini kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan ini sudah terbukti. Kalau orang itu doa itu yakin, ya serius, sungguh-sungguh dan betul-betul berharap, ya Allah turuti. Tapi kalau orang itu doanya itu kayak buat basa-basi saja, doanya itu kayak enggak berharap beneran, ya doanya itu enggak yakin, doanya itu enggak konsen, ucapannya apa, pikirannya kemana gitu ya, maka ya ini alamat doa nggak akan dikabulkan. Jadi kalau doa itu harus ya disertai dengan hati, konsentrasi, yakin, dan betul-betul berharap, betul-betul butuh. Ya, karena kalau orang doa tapi nggak menampakkan rasa butuhnya, ya kayak nggak butuh-butuh amat begitu ya, maka Allah juga nggak akan mengabulkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu hadis lagi yang disebutkan oleh mu'alif kitab ini ya, adanya di dalam Sahih Muslim ya, bahwasanya ini masih cerita daripada Ummu Salamah ya, dalam redaksi yang lain.
Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu. Ya. Rasulullah datang ya, masuk ke rumah ya, menuju ke tempatnya Abu Salamah berada ya. Wa qad syaqqa basaruhu. Pandangan Abu Salamah saat itu sudah mengarah ke arah tertentu. Jadi rupanya ini sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Kalau sudah meninggal itu kan pandangannya nggak kedap-kedip lagi, Pak ya. Jadi melek tapi fokus ke arah mana begitu. Nah, saat itu seperti itu keadaannya. Maka kata Ummu Salamah, fa'aghmadahu. Rasulullah memejamkan mata daripada Abu Salamah. Kemudian Rasulullah SAW kemudian kata Ummu Salamah ya. Rasulullah kemudian mengatakan, innar ruha idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya roh itu kalau dicabut dari seseorang maka akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi roh itu kalau dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Sehingga ketika rohnya sudah keluar ya matanya sudah nggak bisa balik lagi, nggak bisa kedip lagi. Karena kalau masih kedip itu berarti belum meninggal kalau masih kedip-kedip ya. Nah ini karena rohnya sudah dicabut maka kemudian pandangannya itu terus mengarah ke arah tertentu, udah nggak bisa balik lagi. Yang dilakukan adalah kemudian memejamkannya. Di sini nggak disebutkan ada nggak bacaan tertentu, ya nggak ada bacanya. Bismillah saja dipejamkan. Nah kalau baru itu biasanya gampang. Kalau sudah agak lama ini yang agak mungkin susah ya. Tapi kalau makanya harus ada yang nungguin, harus ada yang mendampingi. Nah kadang-kadang orang meninggal itu kadang di ruangan yang nggak ada keluarga yang nungguin. Suster-suster itu ya yang ditungguin banyak dia nggak fokus, nggak terlalu peduli. Ya, kadang meninggal ya dia nggak ini, keluarga nggak bisa menunggui pada saat itu dengan alasan medis dan seterusnya. Nah mestinya orang yang sakit apalagi menjelang ajal itu harus ada yang nungguin. Sehingga saat matanya terbuka sudah meninggal itu ada yang memejamkannya. Nah kata Rasulullah, sesungguhnya roh itu apabila dicabut maka diikuti oleh pandangan mata. Ya, maka kemudian mendengar itu keluarganya menangis ya, menangis. Maka kemudian Rasulullah memberikan penjelasan, memberikan arahan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali kebaikan. Ini sekali lagi Nabi mengajarkan untuk menjaga ucapan, menjaga lisan. Jangan keluar kata-kata dari lisan kita dalam kondisi yang semacam ini kecuali yang baik-baik, kecuali kebaikan. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Ya. Kemudian Rasulullah saat itu ya, setelah memberikan penjelasan itu kemudian mengatakan ya, mendoakan untuk Abu Salamah, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, atau wakhlufhu fi aqibihil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Para hadirin sekalian rahimani rahimakumullah, ini juga doa yang bisa kita baca saat kita kan suka kita mendengar si fulan diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, si fulan telah meninggal. Akhirnya kan kita datang ke rumahnya Pak ya, mendengar pengumuman seperti itu. Nah, apa yang kita baca ya, di antara bacaan ini biasanya Bapak sekalian baca apa? Ume aja Pak ya. Nah, mestinya ini di antara bacaannya. Bacaannya adalah ini, Allahumma ighfir, karena ini yang meninggal Abu Salamah maka disebut Abu Salamah. Kalau yang meninggal si fulan atau nama siapa tinggal diganti saja. Jadi Allahumma ighfir li Abi Salamah, atau misalnya Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, atau wakhlufhu fi aqibihil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Nah, kata-kata Abu Salamah ini bisa diganti dengan yang lainnya. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Ya, angkatlah derajatnya pada derajat Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin itu siapa? Al-Mahdiyin adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
Wakhlufu fi aqibihi fil ghabirin, atau wakhlufu fi aqibil ghabirin. Ya Allah, jadilah Engkau sebagai penggantinya, ya, untuk memperbaiki keadaan pada keluarga yang masih tertinggal, yang masih ada. Jadi meminta agar Allah yang ngurus keluarganya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosanya ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabri, lapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fi, dan berikan cahaya, berikan nur pada kuburannya, pada alam kuburnya. Inilah doa yang kita bisa baca saat kita mendapati orang, tetangga, keluarga yang barusan meninggal, seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Salamah. Coba saya baca, Bapak sekalian ikuti ya, saya ganti redaksinya bukan Abu Salamah tapi pakai lahu ya. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi al-ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Nah, ini doa bisa kita baca dan bisa kita amalkan saat diperlukan. Ya, sekali lagi kalau nggak bisa teksnya seperti ini, kita bisa ya bacakan isinya ya. Ya, yang penting kontennya ya, maknanya sama ya, maknanya. Jadi doa itu kalau yang nggak bisa bahasa Arab nggak mesti bahasa Arab Pak ya. Ya, bisa bahasa Indonesia ya. Nggak apa-apa, ada suara dikit nggak apa-apa ya. Karena kalau di dalam hati, doa itu etikanya tetap menghadap kiblat. Jadi sebisa mungkin kalau kita doakan, termasuk mendoakan jenazah itu, kalau bisa mengambil posisi menghadap kiblat. Karena di antara etika berdoa itu adalah menghadap kiblat. Ya, ini kadang di area pemakaman saat orang mendoakan itu menghadapnya sesuai posisinya. Ada yang ke mana? Timur, ke utara, ke selatan, pokoknya ngiter ini. Etikanya, idealnya yang paling utama itu adalah semuanya menghadap ke arah kiblat, gitu. Nah, kalau ingin menghadap kiblat, nggak ingin membelakangi jenazahnya, yang ngambil posisi di sebelah timurnya kan begitu. Ya Pak ya. Sekali lagi itu etika, itu adab-adabnya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan bahasan kita pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.